Ojo lali ayo wayahe sahur karo nonton CTV Jawa Timur acarane sahur bareng Gus Miftah ben saya tambah barokah. Ayo sahur 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 ayo sahur ayo sahur 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 ayo sahur ayo sahur 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 sahur. Hai sayang, waktunya sahur yang Sahur, sahur, sahur. Pak Mudin, sahur Pak Mudin. sampai jolali sahur. Kok iso aku? Aku iki kepengin jadi wanita yang muslimah, solehah ngono. Mbok tabuhi lak boleh kok Iki nek- makona aku. Iki nek dadi dada merak aku sing nyunggi gelem aku. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Seneng banget rasanya Nikita Willy dan juga Apa ki? gara-gara kepengen. Gandengane ini kita Willy terus apa sing lanang? Saya Cak Kartolo. Sabari. Kula jok luduk. Saya Jok Lidik. Kita ketemu dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo Yuk lebur, dulur, tambah tambah barokah. Masya Allah, penuh cinta jemaah Ya, ini. ya, ya. Ya. Ping, 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 ping. Nah, dari mana Ibu? Oh, Surat Masya Allah, Mojokerto. Mojokerto. Geng, 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 geng. Mas, aku dicakep. Lapo? Iku tamu ning sing sebelah kono. Ndi? Lapo Iku- wedi? Iki Tekan gak aku boleh banci. sampean. Biasanya nang bundaran baru. Oh. Aku nek banci. Cakoban, Hei, cakoban. nek banci Eh. nek awakmu gelem aku. Tak omongi. Apa? Tak omongi. Neng pasar Pasar tuku, dulu. neng pasar tuku tempe. Cakep. Neng pasar tuku tempe. Mikir. Jangan sop enek makroni. Cakep. Yang hadir ini Bapak Ibu Satpol PP. Jangan ditakuti, tapi harus dihormati dan disegani. Aku ngerti kenapa Apa? sampean ngapi-ngapikno. Ya, apa? Durung tau lecop tau toko Satpol PP ya. Ben Ngawur ae dijob. dek wis dijob nganyari penjara. Kok penjara sih? penjara sementara. Oh, penjara iya, sementara. iya. Halo dari Satpol PP ya. Nggih. Masya Satpol PP Allah. Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih Satpol PP Mbak Nun. Jawa Timur. Yan, bapak-bapak kayak biasanya menertibkan pedagang-pedagang yang liar. Ya. Oh. Tapi ibu-ibu ini insya Allah akan menertibkan hatiku yang liar. Tenang, nggak ada yang liar. Bagus. Ya. Apa? Kayak bagus-bagus. Lah iya, ada yang liar. Mbok nyawang rupamu kaya kapsul. Ya jelas. Sekali-sekali kan ya. Lah, kok. Bu, Kenapa? kok mau Jakarta Kenapa, lho? Dik? Kok mau Jakarta lho nih? Nggih. Iki kenapa? Ini ten apa nih kok, Bu? Elep. Oh, numpak kendaraan. Oh, Memo. Beda. Iya, iya. Nggih. Bu. Beli bensinnya di mana? Pertamina Energizing Thank You. you. Ibu itu loh saya pojok itu loh. Pokoknya buat TKI, beli bensinnya di mana sih pojok dewe? Eceran. Loh, biasa. Yang pojok biasa. loh, yang Orang pojok. tuh kalau Iya, jujur iya. kan gitu. Lah ya ini dia kok sahur kayaknya gini-gini gitu loh. Nah, Sik, Nah, dulu sik. ini Sik, loh. coba Bu. Coba Bu, yang ujung itu yang Oh, ini, tak yang kira ini loro loh. wet, tak- Yang ada emasnya. Tak kira loro weten. Apa? Kademen kededen Oh, asih. iya. Nggak sakit perut. Memang Oh, gitu kalau ya. sakit perut itu jangan khawatir lah. Kenapa? Saya punya obat yang manjur untuk ibu yang tercinta. Masya Allah. Obat tidak ada rena-rena. Oh, narana niki ijo. Tidak rena-rena ini, rarno-reno ini. Enggak ada yang lain kecuali Nggak Tidak, tidak ada yang lain kecuali Proma. Nah, Promak ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung aja guyu. Mulai dari mual kembung sampai perih ke hulu hati. Hati. Apa? Sing iki lho. Ayo. Obat gangguan lambung Tapi herbal kalau nomor berarti 1 Di Indonesia. Dengan bahan herbal Lebih hangat, puasa Puasa. jadi nyaman, Proma Proma herbal herbal dengan bahan dengan- herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Ah, Ibu-ibu lah wis ayu-ayu ngene iki. Iya. Biasane
lek posting, wow, foto rong polo dipilih siji. Dikae posting yo kan, kurang dukur, kurang langsing, kurang ayu. Kok dikei maneh dipoles. Kok ngarep kelemon, rodok miring sik lemu. Terus kok mburi sik lemu. Akhirnya kok bokong ngene. Iki yang ngono iki. Kenapa? Wingi posting aku karo jok kluthuk. Terus? Bojone yang ngono, moto iki pas gebres. Hasi ngono dipoto. Terus diposting ndase loro. Jadi pas goyang. Iya, Nah, biasanya pemirsa atau kadang aku tuh kayak gitu. Iya. Lek upload, wah diapik-apikno. Oh iya. Iya kan? Aku sing ngono kuwi. Podo dhewe. Iya, biar semuanya menganggap bahwasanya kita itu adalah ibadahnya khusyuk aja. Tapi yang delok-delok rek, mosok saiki bojone jok kluthuk ya ngono. Dikit-dikit posting at home. Terus? Mall. Wow. At home terawih. Terawih. Kok iso? Sekali-sekali sok ben tak kon ganti yo at home cetik geni. Kuburan. Iya. At home. Mepe karak. Nah, jadi memang sing jenenge postingan ini biasanya kayak pencitraan. Betul. Tapi ibadah dhewe ini loh, nggak sebaik dari postinganku. Ya kuwi karena kan? tergantung. Sebenarnya kan dhewe kan pamer apa ngoe contoh. Nah, kadang-kadang moto sajadah, dikai ayat. Padahal nggak sembahyang, kayak dikai upload kok tak lempet mari ngono. Tapi kan ngoe contoh bahwasanya kudu sajadah kuwi kudu digunakne lan kudu maca ayat Al-Qur'an. Kayak aku wingi yang ngono. Enek sampul surat Yasin kosong. Terus tak foto iki tak kon turu ning sandingin. Tak foto jebet lah. Akhirnya malah enek sing apa komen. Innalillahi. Ngono maneh kan? Mbak Ria iki. Beber sajadah. Gak digawe sembahyang, gelemek. Ya kok tapi kan turu. Yo, tapi kan menawa apa jenenge pas bar sholat terus ngantuk. Oh mungkin gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ibadah, postingan, nggak sebaik postinganku itu. Iya. Seharusnya harus seperti apa sih? Gitu. Aku tidak ngerti. Gak ngerti. Saya juga nggak tahu. Apa Pol, Pepe. Belas jadi Ngene. Ya, makanya kan kesini kan kita cari ilmu. Ngene sing apik ade lek postingan kuwi berhubungan dengan HP. Iya. Yang baik kita tanya kepada counter terdekat no piye. Ya ora iso. Wong iki ngaji kok wis Ini saya dengan ibadah kok. Dari Mojokerto sama Pol Pepe. Langsung saja ya ibu-ibu ya. Kita panggil bareng-bareng boleh? Monggo sareng-sareng. Al-Mukarram siapa? Sinten Bapak Miftah. Salatullah salamullah ala doa Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yazid Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Hari Jumat makan jus alpukat. Cakep. Kamu jilbab coklat, kenapa kamu telat? Micin. Tadi hampir saja saya minta Satpol PP untuk datang. Untuk apa, Pak? Nangkap mereka. Hai. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sering kali kalau dengan HP ini, kita memposting kegiatan kita. Terutama yang sifatnya ibadah. Contoh, sore mau menjelang maghrib, tahu-tahu kita posting. Alhamdulillah, waktunya berbuka saum sunnah. Atau ketika di panti asuhan, kita ambil video dengan mengatakan Alhamdulillah, membersamai anak yatim rasanya adem. Atau malam-malam kita posting status WA, Alhamdulillah setelah tahajud, rasanya hatinya nyaman, adem. Pokoknya yang paling banyak bahasanya adem. Setelah tadarus hatinya adem. Kalau pengen adem gak usah tadarus. Kenapa? Masuk kulkas. Nah, kita seringkali memposting hal-hal yang demikian. Atau bahkan kalau bulan Ramadan ini saya melihat kecenderungan bahkan kadang-kadang nggak mutu itu loh. Ada gas 3 kg difoto, diposting di Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Iya. Apa matamu ki katarak? Masa rasa beda ki gas 3 kg karo kelapa muda. Kelapa muda. Ada yang lagi lebih parah. Napa? Coro. Diposting, kecoa itu loh, Iya. diposting. Apa captionnya? Wow, korma.
Iya. Itulah. Sehingga kemudian itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah sebenarnya memposting sesuatu itu boleh? Yang pertama saya katakan begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa semua hal yang kita lakukan besok itu ada pertanggungjawabannya. Termasuk jamaah datang telat itu juga ditanya sama Allah. Ya, kenapa kamu datang ke studio telat? Langsung kamu jawab, kamu nanya. Nah, semuanya akan dipertanggungjawabkan, termasuk postingan-postingan kita. Maka saya memahami ayat ini, dulu saya tahun 2019 itu ada kajian di daerah Taiwan, waktu itu di daerah Taichung kalau nggak salah. Karena kebetulan Taiwan itu ibu kota dan provinsinya banyak menggunakan nama Tai. Loh kan iya, negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, kemudian ada negara Taichung, Tainan. Nah, yang saya kadang-kadang gagal paham adalah memaknai Taiwan. Karena Wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Contoh Pak Jokowi itu negarawan, orang yang memiliki negara. Kemudian agamawan, orang yang memiliki agama. Hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Lah, kalau Taiwan, Kalau orang yang memiliki memiliki iwan. Ih, kamu kotor ih. Nah, saat itu saya berpikir di pesawat pulang pengajian itu saya mikir, kenapa Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, satu hari di mana mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tasyhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kamu perbuat. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Termasuk postingan-postingan kita itu, baik postingan buruk maupun postingan baik. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Makanya besok saat itu yang dikunci mulut, pertanyaannya adalah kenapa yang dikunci mulut? Karena hari ini orang banyak berbuat dosa itu tidak melalui mulutnya, tapi melalui tangannya, melalui jempolnya, melalui jari jemarinya. Dia apa? Diposting. Makanya kan orang posting itu kan ada banyak kemungkinan. Saya sih selalu berhusnudon, jangan sampai saya bersuudon. Karena saya selalu menerapkan dalam hidup saya itu, pandanglah manusia dengan kacamata hakikat dan lihatlah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Sehingga kemudian apa? Kita tidak gampang menyalahkan dan suudon kepada orang lain dan berhati-hati terhadap kita sendiri. Kenapa? Karena belum tentu kemudian yang dipamerkan itu benar-benar riya, kemudian yang disembunyikan benar-benar ikhlas. Juga belum tentu. Karena apa? Yang tahu ini riya atau sum'ah atau ikhlas itu hanya Allah. Karena perbedaan orang ikhlas dengan tidak ikhlas itu satu. Seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari yang gelap gulita. Coba semut hitam di atas batu hitam di malam hari ketutup bokong hitam. Murah ketok meneh itu. Belas gak ketok. batu hitam, Semut hitam, batu hitam, di malam hari, ditutup. Apalagi sampai ke tutup bokong hitam. Niku lek pas poso diposting. Loh, cao. Ora ketok kok jauh gitu. Lah ireng niku. Nah, maka kemudian apa? Kita juga tidak bisa buru-buru ketika orang itu memposting sesuatu menganggap dia riya atau sum'ah. Tapi juga kemudian bagi kita sendiri yang posting harus menjaga hati dan niatnya. Sehingga kemudian amal kita bisa terjaga. Termasuk umpamanya mbak-mbak Satpol PP ini ketika bertugas gitu, ketika ada orang kemudian kita menegakkan aturan, kan Satpol PP itu kan tujuannya untuk menegakkan aturan daerah lah gitu, kira-kira begitu. Lah, ketika kemudian kita posting itu, apa niat yang harus kita jaga? Apakah niatnya pengen mempermalukan yang kita posting, atau niatnya mengedukasi, atau niatnya memberikan pelajaran? Itu yang tahu cuman kita sendiri. Jangan sampai, wow Satpol PP ana wong susah diposting, senengannya delok wong susah. Oh, belum tentu seperti itu. Aku bukan berarti membela loh ya. Untuk apa aku membela? Juga oh mereka nggak ada hitungan dengan saya kok tak bela. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Di mana ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo sahur tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolo lido sahur. Kita balik lagi
aduh, kurang berapa hari nih menuju ke Lebaran. Mau belanja. Dikira segmen, aduh, belum lah. Aduh, kalau misalnya bensinku habis, aku belinya di mana ya? Pertamina dong, energizing you. Itu sih kalau Nanda, kalau misalnya Pol PP sama Bu Ibu yang sudah datang nih beli bensinnya di mana Bu? Pertamina. Pol PP. Oi. Iya bebek gitu ya. Bebek. Pol PP. Oi. Buah kedondong dibeliin Maksum. Gus Miftah, aku mau dong jadi makmum. Apa kamu pengen apa? Gus Miftah, aku mau dong jadi makmum. Sorry, aku wis sholat. Sholat Jumat. Ayo balas, ora usah mikir suwi. Awak kesel ngombe jamu, Cakep. diadai plastik biar praktis. Siap. Sepurane Gus Miftah ora milih awakmu, mergo wis pilih karo Mbak Titis. Ayo mikir. Ayo sampean. Makan lotus, minumnya susu. Cakep. Titis kok kue lemu. Ono tanpa gue wadah tempe. Cakep. Gus Miftah memang senengannya sih gede-gede. Mbak Titis itu nggak gemuk. Napa, Bah? 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Nah, Itu artinya Mbak Titis nggak gemuk. tapi Hanya salah planet. iya. Maka nanti saya minta sama gubernur atau wali kota supaya memindahkan Mbak Titis ke planet Mars. Jadi Satpol PP di Mars. Nanti ya menertibkan para alien sing dodol-dodol ya kalau. Masa ya Masa ono alian dodol. Lah ning kono ya. Ya sing perlu ditertib iki untumu iki lho. Kamu tahu kenapa? Kamu tahu kenapa? Kenapa? Lah untumu raturan. Loh, mula duwe undang-undang untuk ben duwe aturan. Untuk kok jejer hapas jamaah to. Jane sampe tak ganti lho. Terus? Tak ganti untuk ondo jane. Ben Malang ya. Nah, terkait dengan persoalan riya ini, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ditanya manakah yang lebih utama, merahasiakan ibadah atau menampakkannya. Dalam sebuah kitab, beliau mengatakan, I'lam annal idhar afdalu liman la yakhsha ala nafsihi riya wa yarju ayyaqtadiya bihi fi ma yadharu ahadun min ikhwanihil mu'min. Ketahuilah, menampakkan ibadah adalah lebih utama bagi seseorang yang tidak khawatir akan dihinggapi rasa riya dalam dirinya. Terlebih jika seseorang tersebut mengharapkan perbuatannya dicontoh oleh saudara sesama muslim. Maka tadi saya sampaikan, diperlihatkan belum tentu riya. Iya. Contoh nih, Satpol PP Jawa Timur, Surabaya, menertibkan orang yang tidak tertib, diposting. Kemudian menjadi inspirasi bagi kabupaten yang lain. Itu kan nilainya dakwah, nilainya ibadah. Ya boleh-boleh saja itu. Tapi tentunya pakai etika ya. Umpamanya kita menertibkan orang, umpamanya kok mau kita ambil video. Ya sebisa mungkin kita tidak membuat malu yang bersangkutan. Bagaimana caranya? Mukanya di-blur umpamanya. Iya. Nah kalau si keluduk nggak perlu di-blur. Pripun, Pak? Ya orang di-blur wis blur kayak ngono. Hai. Dadak di-blur barang. Apa ini salah loh? Aku bisa. Orang melihat Jok Luduk itu kan wajahnya wajah abstrak. Iya. Nah, Itu kalau dari jauh. kalau dari dari dekat, Coba dimatke dari Kalau dari jauh itu blur, Pak. Tapi Dari kalau dekat. dekat, GGI. Malah nemen. malah nemen. Ya Allah. Kemudian yang selanjutnya wal ikhfa afdalu liman yaksarya wala yarjul iqtida. Sementara merahasiakan ibadah lebih utama bagi seseorang yang khawatir akan dihinggapi rasa riya dalam ibadahnya. Sementara dia tidak menghendaki,
Sementara ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh. Tapi kemudian dilanjutkan, adapun seseorang yang dapat menghindari riya dan ia tidak ingin amalnya dijadikan contoh atau sebaliknya, maka lebih utama dirahasiakannya. Jadi kalau pendapat ini saya kalau simpulkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, seseorang yang sudah mampu menguasai keadaan hati dan batinnya, seperti mencegah perbuatan riya atau sum'ah. Sebelum saya lanjutkan, tahu nggak bedanya riya sama sum'ah? Dereng, Bah. Riya sama sum'ah nu napa? Riya gitu. Pamer. Pun dibuang. Pun dibuang. Langsung diutahne teng mriki. Aku kok malah dikenek malah saya ngeblur. Rupane ngeblur lho. Kok aja ngenyek si Jukluthuk, Nduk. Iki rupane elek menganggo topeng. Nggih. Yang Asline pun Oh tambah elek. Lah saya kelongkopen. Jadi riya itu memperlihatkan amal, sementara sum'ah itu memperdengarkan amal. Jadi kalau riya itu didelok-delokke, kalau sum'ah itu memperdengarkan, nyeritake kebaikan-kebaikannya. Kowe ngerti layu, wah aku wingi ketemu karo Jukluthuk tak sumbang. Lah ngopo wong raine Jukluthuk jelas kok raine kaya kotak infak umpamanya. iya. Itu namanya sum'ah. Seseorang yang sudah mampu menguasai keadaan batin dan hatinya, seperti mencegah perbuatan riya, sum'ah, tidak persoalan baginya untuk menampakkan ibadahnya. Terlebih kalau dia punya niat untuk syiar. Syiarnya apa? Supaya orang lain mencontoh kebaikan-kebaikannya. Contoh orang sedekah di posting, itu ya boleh-boleh saja. Kan di episode sebelumnya sudah kita bahas, yang namanya sedekah itu boleh bilaili wan nahar, siang hari dan malam hari. Kenapa Allah menyebutkan bilaili wan nahar, siang dan malam? Karena terusannya adalah sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi siang itu dianggap terang-terangan, malam hari dianggap sir atau sembunyi. Makanya mau sedekah secara sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah dan terang-terang nyinyirin orang. Lah itu nggak boleh. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Iya. Boten jenengan tok niki nggih coklat. Oh, awakmu barang kan. Saya nganggo peci insyaallah. Amin. Jangan apa-apa. Weh parah. Wow, banter. Jadi kan satu ketika si Nabi Muhammad itu ditanya sama sahabatnya begini, ya Rasulullah mahuwal ikhlas. Kanjeng Nabi ikhlas itu apa sih? Ternyata Nabi Muhammad itu tidak langsung menjawab. Dia tanya kepada gurunya, penyampai wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril mahuwal ikhlas. Jibril, ikhlas itu apa? Jibril ternyata tanya Allah. Ya Rabb mahuwal ikhlas. Ikhlas itu apa? Kemudian Allah jawab. Ikhlas itu apa? Akan saya jawab setelah yang satu ini. Tahan. Setelah yang satu ini yang ikhlas ya. Kita kembali lagi di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jo lali do sahur. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah nambah barokah. Coba ya kalau misalnya presenter ngomong aduh. Lek Pol PP pripun ya. Mbak Titi silakan. Aduh. Tegas ya. Kayak ngobrak banci. Itu lihat-lihat dari daerahnya masing-masing. Kok bisa? Iya. Misal? Kalau Solo itu aduh. Karena nyanyinya halus. Kalau Iya. Surabaya? Kalau Surabaya ya. Aduh, ya opo rek? Rarang ngono. Udah pripun, Bang? Aduh. Nek Madura beda. Piye? No aduh tai. Aduh. Tai. Tapi lek wong Papua beda nek. Iya. Lah pripun? Aduh.
Kenapa kok seluruh Indonesia ini bisa adu itu? Karena bisa adu-adu itu karena Indonesia adalah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Kenapa? Sing berbineka iki ora kok masalah adu-adu. Kenapa? Dialeke goblok. Ulangi ini. Kok nek metu Surabaya mbuh lho. Aduh. Ayo, coba melo-melo. Lek Gus ora apa-apa, lek awakmu ora percaya aku. Wong kancaku wingi cah Madura daftar Satpol PP ra ketompo. Halo. Nah, cah Surabaya berhitung 1, 2, 3, Madura berhitung to 1. Momet komandane. Niku sing mboten Malah nek wingi tangga kula nggih ngoten kok. Iya, Pak. Arepe nglamar ya ora dadi ya. Penyanyi dangdut. Iya. Hitung 1, 1, 2, 3, mangku purul ngoten. Kok malah kelingan. Penyanyi dangdut kan kelingan ngono kuwi. gak kayak sebulan iki. Apa iku hitung-hitungan? Piye. Nek siji Kerja. Enggak lah. 3. Ibu-ibu Satpol PP, bapak-bapak, dan juga ibu-ibu yang hadir di Mojokerto, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Biasanya kalau puasa ini yang sering terganggu adalah perut, biasanya. Tapi saya yakin bahwasanya ada obat yang selalu mengatasi gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang ada di perut kita. Masya Allah. Khususnya lambung. Allah. Timbang lali gua nggak oleh. Khususnya lambung. Obatnya apa, Bu? Proma. Obatnya Herbal. apa? Proma. Karena Proma herbal dengan bahan berkualitas untuk gangguan lambung. Dah. Mas Gluduk kalau ngomongnya cepet apik tak sangka ngesor. Lambene kaya mujair. Sama apa. Dengi kayak resleting. Ya. Yang jelas Gimana? kalau sahabat kita Satpol PP itu sangat akrab dengan warga. Amin. Akrab banget. Kemarin saya melihat mereka bermain kejar-kejaran di jalan. Iya. Niko ora akrab, kan di uber-uberan. Oh, tak pikir akrab. Malah kapan hari ya objek barang ya no. Objek apa? Bakul. Lah, jukui rombongi wong dhewe bakul. Loh, kuwi ora kok dirazia. Napa? Mempercepat dagangannya laku. Laku. Ngono lho. Iki sing husnudzon. Dagangannya laku. Nanda, bapakmu tukang batagor ya? Kok tahu, Bang? Kemarin gua lihat kena razia pasar Satpol PP. Apa lah. Ukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya diloknya saya tambah ya. Saya tambah biasanya. Ndak ngaji kan bahasa ngomong. Kemudian yang kedua adalah tadi melanjutkan hadis saya tadi belum selesai ya. Jadi ketika ditanya ya Rob mahwal ikhlas. Ikhlas niku napa Gusti? Ternyata jawaban Allah itu sederhana banget. Ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku yang tidak seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jadi kita nggak bisa masuk ke wilayah niat orang itu kita nggak bisa. Kenapa? Karena yang tahu itu hanya dia dengan Allah. Ikhlas itu kayak tukang becak kan. Pripun, Bang? Lah iya, menggok tanpa rating kok. Arep menggok nganan apa ngiwar ana sing ngerti tak kandhani. Iya. Oh, tapi cek kalah karo the power of mama. Lha pripun? Lah rating ngiwar menggok enengen padake. Lah niku berarti kulino angan bebek, Bah. Lah kok bisa? Angan bebek kae ritinge kiwa, minggu mesti nengen. Kok iso? Ditana angan bebek kene. Ayo, ritinge ndi? Kanan. Kanan. Bebek mesti ngiwa. Jadi kita itu tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Umpamanya kayak Mbak Titis dan kawan-kawan pengen jadi Satpol PP, niatnya apa? Ya hanya mereka yang tahu. Kita nggak bisa masuk, aku ngerti. Kayak Mbak Titis kayak mesti jadi anggota Satpol PP, mereka aku ngerti. Napa nih, Bang? Biar seneng karo polisi nggak kesampaian. Iya. Kasih tak sampai. Loh, itu namanya suudon. Kita nggak pernah tahu. Maka kemudian kata Allah, yang tahu hanya dia dengan yang bersangkutan. Kan begitu. Kemudian tadi yang pertama jelas kalau kemudian niatnya syiar itu boleh untuk dipertontonkan. Tapi selama kalau menurut Imam Al-Ghazali selama bisa menjaga kemurnian hatinya. Ikhlas itu kan artinya murni. Yang namanya murni itu ya tidak tercampur dengan apapun. Ya kayak air putih itulah. Makanya mbak-mbak Satpol PP itu jadilah seperti air putih. Napa niku, Pak? Sederhana sih tapi penting. Atau Satpol PP itu seperti kopi. Napa niku? Pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Tapi bohong. Iya. Tiwas. Gayane Mbak Titis ki
nutupi cangkem gini. Kenapa Pak? Tak pikir isin. Terus? Ternyata pamer gelang. Kemudian yang kedua, seseorang yang masih dihinggapi rasa riya di dalam hatinya, artinya dia belum bisa memanage hatinya. Sebaiknya merahasiakan atau tidak menampakkan ibadah-ibadahnya. Apalagi kalau memang dia tidak ingin ibadahnya dicontoh. Saya itu kadang-kadang nggak setuju ya. Kalau ada wali-wali yang sifatnya majdub atau yang tumindai aneh-aneh itu diposting. Karena bagi orang yang tidak paham wali, yang berperilaku aneh-aneh itu akan menimbulkan suudzon. Wali kok kaya ngono. Dan orang Indonesia itu latah, apa-apa dianggap wali. Katanya keliling tanah Jawa, jalan kaki numpak macan putih, wali. Joko Kendil, lah. Kayak ki melayu ki mergo numpak macan putih apa doyak Satpol PP kan kita enggak tahu. Iya. Kok iso-isone kaya ngono dianggap wali itu dari mana? Jadi kita terlalu latah. Lah, bagi wali-wali yang memang oleh Allah dijadikan majdub, itu saya sarankan teman-teman gak usah posting lah. Kasian bagi orang yang tidak paham wali majdub itu apa. Sehingga kemudian apa? Jatuhnya bukan mahabbah tapi suudzon. Jatuhnya justru ngerasani, oh ya wali kok kayak ngono gitu. Kan itu, kayak kita ada wali umpamanya kayak Wan Sehan yang terkenal itu. Itu ya mohon maaf, ya perilaku beliau nggak usah dirasani. Saya kasihan saja bagi orang yang tidak tahu wali itu seperti apa, kemudian ngerasani. Kemudian dia mendapatkan sesuatu, itu karena dia tidak paham. Dan yang dosa siapa? Yang posting. Gitu loh. Makanya yang tahu, sing ngerti hatimu ini, aku iso menjaga hatiku seperti apa, dia kita sendiri. Ya, saya ulangi, yang diposting belum tentu riya, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Cuman mbak-mbak saya kasih tahu, kalau posting foto jangan cakep-cakep. Kenapa Pak? Sekarang kalau posting foto diedit cakep-cakep. Iya. Oh, kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Iya. Sah. Ya itu, makanya yang punya HP khusus ibu-ibu ya cuma imbuhan aja Gus. Apa? Kenapa? Jangan dikantongi di sini. Kenapa? Pasti nanti kemana-mana nggak ada sinyal. Lah kenapa emang? Loh di sini kan daerah pegunungan Gus. Nggak ada sinyal. Tapi kalau bapak-bapak Satpol PP, saya mohon kalau punya HP jangan di sini Pak. Di mana? Lebih baik di sini. Kantongi celana. Celana, saya yakin pasti di mana saja pasti sinyal pasti kuat. Kenapa? Karena dekat tower Pak di situ. Ya, itulah kenapa laki-laki sama perempuan harus saling berdekatan. Karena yang satu dekat dengan pegunungan, yang satu membawakan towernya. Sengit aku. Mancing-mancing wae. Jenengane yo lata kok. Lah utekku yo langsung nyambung kok. Pak gero gunung karo tower aja kekeran. Anggit gunungnya dicepi tower. Kandani kok. Nah. Kemudian yang ketiga dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad tadi, seseorang yang telah mampu mengendalikan rasa riya, tetapi ia sendiri tidak menginginkan dirinya menjadi contoh karena sebab sesuatu, atau karena takut pujian, maka sebaiknya ibadah itu disembunyikan. Karena ada kalanya nih, sebenarnya kalau diam-diam malah ikhlas, tapi lah dipuji malah kuat itu. Makanya saya sering bilang, kalau seandainya mbak-mbak, bapak-bapak, mbak-mbak Satpol PP dipuji orang, jangan bangga dengan tepuk tangan. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Kita akan kembali setelah nyamuk-nyamuk berikut ini. Nyamuknya di mana ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Ibu-ibu yang dari Mojokerto sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah, dan kita lagi seger. Lah kok bisa? Ya kan tadi buka puasa mungkin bersama-sama, saya akan menuju ke sahur bersama. Karena mereka ikhlas. Ikhlas. Sama aku ikhlas ditangkap Satpol PP. Nah, ini. Asalkan yang nangkap titis. Tangkap aku. Yuk sesi kamu nanya. Segmen terakhir kita ada di segmen apa? Kamu nanya.
Lagi. Dereng, Pak. Astagfirullah. Ibu, Ibu. sebelah mana yang nanya? Ingkang badhe tanglet yang mau bertanya? Monggo. Enggak, Bu. Tidak ada? Pol PP? Atau mungkin ada waktu Oh, diskusi. mic, pakai mic. Ada Pakai waktu mic-nya, itu diskusi, mic-nya. waktu diskusi. Jangan, Bu, monggo. ini. 2 jam, Ini, 2 jam. Ya. Nih ibunya. Nah. G. Nggih. Saya nanti ibu iso dicekel Satpol PP lho iki. Lah napa? Kenapa? Loh, alis sih kaya PKL ya. Iku, Bu, Jurane kok. Pak. Arep kok kaya PKL. biasane nek pipi lak duren sajure. Ya. Ah niku nek alisnya mblarak sempal. Monggo, Bu. Bu, Assalamualaikum, Gus Miftah. Lo Namanya namanya Sinten? siapa? Perkenalkan nama saya Nur Aini. Nah, ini cahaya mataku. Ae. Ya, dari Mojokerto, Kota Nggih. Mojokerto. Gini Gus, dari keterangan tadi antara Ria, antara siar itu tadi gimana? Seperti kita kan sudah posting-posting ya tadi Ibu mempertanggungjawab. juga punya medsos? Iya. Alah kemayune. Loh, gini maksudnya kan kita Mic-nya sudah didekatkan, Bu. kadung posting-posting. Mic-nya agak deket, Bu. Kita sudah kadung posting-posting yang artinya bukan riak tapi ngajak gitu ya, seperti ini sudah sepertiga malam waktunya sholat atau apa kita waktunya sahur gitu. Atau waktunya Itu gimana Gus? Niatnya insya Allah Allah, saya tahu kemarin ibunya posting terakhir kali apa? Tribun. Malam Jumat. Nggih. Nulis status saatnya sunnah Rasul. tahu aja. Langsung dikomentari karo keluduk. Iya. Aku ikut. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, Bu, seseorang ketika sudah bisa menjaga hatinya dari riya, dari sum'ah, mau posting kayak apa nggak ada masalah. Posting saja. Saya sering mengatakan begini, sekarang itu di era medsos orang bermaksiat saja diposting. Bangga dengan postingannya, masa yang berbuat baik nggak mau posting gitu. Coba, wong yang maksiat aja diposting kok, kebaya merah. Saya ngarep guyu, katanya bar nonton gitu. Kemben kita Surabaya ya kasusnya ya? Iya, Surabaya. Itu aja diposting, masa kita berbuat baik nggak diposting? Lah tinggal hatinya ditata. Nah, kalau nggak bisa nata ibu, menata hatinya silakan ngundang Satpol PP untuk menata hatimu. Nah, jadi apa namanya, era medsos itu era peperangan ya, era peperangan antara kebaikan dan keburukan. Sekarang orang maksiat saja diposting dengan begitu bangganya itu. Begitu banyak kemudian kasus trafficking di Surabaya itu yang dulu ditangkap sama polisi, penjualan manusia dan lain sebagainya. Itu kan juga melalui postingan dan lain sebagainya. Lah, kenapa kita yang berbuat baik nggak mau posting? Posting saja, asalkan hatinya bisa terjaga, ditata. Ya dari sini, Yap. Satpol PP. monggo. PP. Ora Monggo. saking Satpol Jangan PP. Oh itu Jawa ibunya Timur. yang sana. Ibu nggih. Sudah nyala, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Saya Bu Nur Hidayah dari Satpol PP. Loh, ini juga Satpol PP. Kok beda seragamnya, Bu? Ya cukai. Oh, maknya Satpol PP. Apa? Maknya Satpol PP. Seragam? Cukai. Oh, cukai. Oh, medeni. Medeni pripun, Pak? Bea cukai, Bro. Lah pripun toh? Tukang. Gini Gus, mau tanya masalah kita teman-teman ini sering jaga di, apalagi kalau puasa, hari raya itu kita sering jaga di posko-posko, baik di tol itu maupun di pos-pos tempat yang rawan-rawan itu. Rawan apa, Terus Bu? rawan untuk keamanan, Gus. Terus kita mau beribadah, mau itu sangat ibadahnya itu jauh gitu loh. Kita gimana caranya untuk Jangan mencari jauh-jauh, Bu, trik, deket-deket saja lah. mencari trik seperti untuk musola, untuk ini, untuk kita Salat. apalagi pas puasa atau untuk menjalankan ibadah itu Kebutuhan ibadah. kita jauh bagaimana? dari Tempat Jauh dari ibadah. masjid. jangkauan. Jauh dari tempat Jangkauan. ibadah. Ya, Terus? demikian. Terus kenapa, Bu? Untuk melaksanakan ibadah itu kadang kita kan kurang, Gus. Lah untuk menambah ibadah itu bagaimana? Ya kalau merasa kurang ya tambahi. Kakek ya kurangi. Ngono wae to, yuk. Jadi begini, kita itu kan dituntut untuk bisa beribadah
semaksimal mungkin, bahkan dalam kondisi seminimais mungkin. Kondisinya minimalis tapi hasilnya maksimalis. Amin, ya Allah. Ini bagaimana? Ya kan bumi itu secara keseluruhan dikatakan sebagai masjid. Masjid itu apa sih pengertiannya? Tempat untuk sujud. Kalau musola artinya apa? Tempat untuk sholat. Ya selama terjaga kesuciannya, kan tidak harus ke masjid. Di posko juga bisa. Selama terjaga kebersihannya. Makanya kenapa kita itu diperintahkan untuk terus suci umpamanya. Pakaian kita terhindar dari najis. Dan ingat, kotor itu belum tentu najis. Bersih belum tentu suci. Kalau ini jelas, kotor, najis. Ternyata suci. Ternyata suci. Ternyata suci. Ternyata suci. Kena nah. Pancen yo ngejak sampean mengge kenek-kenekan ngene iki. Orang yang kena-kenaan ngopo tak aja. Lah iya. Lah apa-apa penting cair lah. Lunting. Jadi bagaimana kemudian dengan keadaan yang ada kita tidak meninggalkan kewajiban, terutama yang sifatnya wajib seperti sholat. Karena orang sholat, meninggalkan sholat secara sengaja itu Bu, itu dosanya lebih besar daripada orang berzina, bahkan dibandingkan membunuh. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, apapun keadaan itu. Nah, supaya Bapak Ibu ini belajar ikhlas gampang kok. Ibadah yang paling ikhlas itu dicontohkan seperti ibadahnya orang puasa. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa diposting itu cuma puasa. Piye caramu posting? Hah, apa-apa mambu ora iso. Ora iso. Salat bisa diposting, ya. Haji bisa diposting depan Ka'bah. Sedekah bisa diposting. Apa meneh? Nikah. Oh, apalagi nikah bisa diposting. Makanya teman-teman Satpol PP yang cowok-cowok saya ingatkan, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Iya. Kalau mbak-mbak ini jelas, Jelas apa, Mbak? senangnya nerima mas kawin. Napa niku? Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Loh, apa? Mas kawin lagi. Iya. Jadi kalau puasa itu nggak bisa diposting. Apakah orang puasa itu dengan dilambangkan bibirnya yang meletek-meletek? Oh ya ora, itu sak rae meletek kabeh. Ya lah. Aku nah. Enggak. Apakah orang berpuasa itu dilambangkan dengan lemas? Enggak juga itu. Wong kita pura-pura lemas juga belum tentu puasa kok gitu loh. Habis minum es teh keluar gitu. Juga itu. Jadi puasa itu menggambarkan keikhlasan. Makanya salah satunya supaya kita ikhlas biasanya apa Bu? Harus diuji. Ya ujian kita orang berpuasa umpamanya, lihat orang makan, orang minum. Ya biasa-biasa saja. Seperti halnya saya sering ngomongin bupati wali kota. Kalau orang buka restoran di siang hari, sebiane wae lah. Saya bilang begitu. Iya. Kenapa? Ya karena masih ada orang sakit, ada orang tua yang nggak bisa puasa, ada anak kecil. Kenapa harus kita razia? Kasihan juga teman-teman Satpol PP, malah jadi musuhnya mereka. Iya. Gara-gara kebijakan yang kurang humanis. Kalau saya biarkan saja. Kan itu menggoda orang berpuasa Gus. Alah, saya itu puasa sepanjang tahun, saya puasa Daud. Saya datang ke resepsi, saya nasihat pernikahan, lihat orang makan minum biasa. Kenapa? Karena saya berprinsip orang puasa itu tidak untuk minta dihormati, tetapi puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Nah, gitu. Lihat sekarang kan teman-teman ini kasihan Dok. Kebijakan kau nutup rumah makan. Nah, sehingga kebijakan penak mau tanda tangan tok. Iya. Yang di bawah, ayo. Ah. Malah ku kejar-kejaran, tapi kira kerap. Bruno oya-oya. Yang kasihan kan mereka gitu loh. Nah, saya pikir bahwa kemudian kita perlu belajar dari keikhlasan orang berpuasa. Dan Bu Nur Hidayah tahu kenapa orang berpuasa itu sabar. Seandainya dia bohong juga nggak ada yang tahu kok. Masuk kamar makan kenyang, keluar kamar pura-pura lemes, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar? Jawabannya adalah kenapa orang berpuasa bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Makanya acara TV di Indonesia yang paling banyak melihat JTV ketika maghrib adalah TV yang paling banyak dilihat itu JTV ketika Kenapa, maghrib. Pak? Orang Jakarta, orang Bandung, orang Jogja pasti lihatnya kultumnya Gus Miftah di JTV. Karena Kenapa, ratingnya. Bukan karena ratingnya, Bagus. karena adzan maghribnya JTV lebih dahulu dibandingkan Jakarta. Hei. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, imsaknya melu Medan. Iya. Bapak Ibu mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga amal kita. Amin, Amin, Allahumma. Allah. Kita akhiri dengan niat membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama khodin an adai fardhi sahri Ramadan hadi sanati imanan wahtisaban fardholillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu dari Mojokerto. Dari Pol PP terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi untuk
Novotel Surabaya. Tulisannya kok hilang, Rek. Novotel Samator Surabaya Timur 4-star hotel that makes every moment matter. Dan terima kasih Pertamina Energizing You. Insya Allah kita besok masih berjumpa kembali di acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo Yuk dulur, tambah barokah. barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Ya Rasulullah, salam